Selamat pagi anak-anak. Sudah kelihatan materinya ya? Beri anggukan kalau sudah. Sudah ya? Sudah, ya. Udah. Ya. Masih jumpa lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia ya. Kita awali dulu pertemuan kita dengan Panganjali. Om Swastiastu. Masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Ya, unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsiknya belum ya? Ya, unsur-unsur intrinsik cerpen serta contoh-contoh soal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada apa saja unsur intrinsiknya? Silahkan, siapa yang mau menyebutkan? Unsur intrinsik yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ibu, unsur intrinsik ada tema, latar, alur, penokohan, amanat. Sudut pandang. Ya, lagi satu sudut pandang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang analisis unsur-unsur ekstrinsiknya. Ya. Dan jika waktu memungkinkan selesai kita bahas tentang unsur ekstrinsik, kita akan membahas tentang analisis ulasan dari sebuah buku kumpulan cerpen yang juga sudah pernah disinggung sedikit pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang resensi. Ya, itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Nah, unsur ekstrinsik cerpen. Apa saja yang menyangkut unsur ekstrinsik cerpen? Ada 3 hal nanti yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bahasa. Kemudian yang kedua latar belakang pengarang. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung. Yang nomor 3 ini nanti yang akan paling banyak pembahasan dan contoh soalnya. Karena yang nomor 3 ini biasanya soalnya sering kelihatan pada saat penilaian akhir semester atau di ujian kalian nanti ya. Oke, kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Ini semua sudah pada tahu ya. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke dalam sebuah karya sastra. Nah, ini biasanya unsur bahasa daerah tidak jarang saat membaca sebuah karya sastra, baik itu cerpen, novel, biasanya ada istilah-istilah dalam bahasa daerah yang dimasukkan ke dalam sebuah karya sastra yang ditulis oleh pengarang. Itu kalau pengarang yang dari Bali berarti istilah-istilah dalam bahasa Bali dimasukkan sedikit. Itu yang tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Itu untuk bahasa. Bisa dilanjutkan ya? Ya, yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Nah, biografi itu adalah biodata tentang pengarang. Ini dulu sudah kalian pelajari waktu di kelas 10 ya, atau di kelas 7, kelas 8 dan kelas 10 tentang biografi pengarang. Masih ingat kalau biografi berisi apa saja? Berisi nama lengkap pengarang, kemudian identitas lengkapnya ya, nama dan tanggal lahir,
Kemudian siapa nama orang tuanya, berapa bersaudara, kemudian pendidikannya, di mana menempuh pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu. Sebuah karya sastra yang ditulis juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis pengarang. Misalnya kalian kalian menulis sebuah cerpen dalam keadaan senang karena mendapatkan nilai ulangan bahasa Indonesia yang bagus itu misalnya. Ya, dengan nilai yang tinggi. Itu kalian ekspresikan lewat cerpen dengan kondisi psikologis yang menyenangkan. Bisa dipahami ya? Ya. Yuk lanjut yang terakhir, unsur ekstrinsik yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama ada nilai moral, kemudian nilai sosial, nilai budaya, atau adat istiadat, dan religi. Ya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Silahkan dibaca dulu kutipannya. Ini contoh soal berhubungan dengan unsur ekstrinsik. Ini soal yang sudah kita pernah, kutipannya sudah pernah kita bahas dalam unsur intrinsik cerpen. Di hari-hari menjelang Lebaran itulah, Nak, kota akan terlihat penuh tukang jahit yang berkeliling menjahitkan pakaian. Mereka menggelar dasaran di trotoar, di pojokan jalan, di keteduhan pepohonan, dan di emper pertokoan. Mereka mengeluarkan mesin jahit lipat dari kotak yang dibawanya, menata bundalan-bundalan benang, dan menyiapkan semua peralatan di atas meja. Para penduduk antre menjahitkan pakaian dalam keramaian menyambut Lebaran. Anak-anak berceloteh riang tentang baju baru mereka. Di unsur intrinsik, untuk kutipan ini, pertanyaannya dulu adalah tentang latar. Masih ingat? Waktu di unsur intrinsiknya, innya ya, yang ditanyakan adalah tentang latar. Kalau diingat kembali latarnya, bisa ada yang menyebutkan dari kutipan itu? Latar waktu? Lebaran. Menjelang Lebaran, ya. Terus latar tempat? Kota. Ya, di pojok kota boleh. Itu di kalimat satunya kelihatan ya. Kota akan terlihat penuh. Ya, tukang jahit. Kemudian suasana? Bahagia. Ya, bahagia. Terus karena mereka akan menyambut Lebaran ya, jadi mereka akan membuat baju baru. Itu kalau unsur intrinsiknya. Sekarang bagaimana dengan unsur ekstrinsik berkaitan dengan kutipan tersebut? Kita lihat soalnya. Ya. Pertanyaannya adalah, nilai kehidupan yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah apakah nilai sosial berhubungan dengan kehidupan sosial? Apakah nilai moral berhubungan dengan baik buruk
perilaku kita, atau budaya, atau religi. Kalau politik sudah tidak usah dilihat lagi pilihan E-nya ya, itu pengecohnya. Kira-kira yang mana? Budaya. Budaya. Budaya apa yang terlihat di kutipan? Budaya menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran. Ya, budaya menjahit baju menjelang Lebaran. Ya, budaya menjahit baju baru menjelang Lebaran. Ya, bagus. Betul, pilihan jawabannya adalah C. Budaya. Ya, budaya. Kita lihat soal berikutnya. Masih ingat, ini juga soal di unsur intrinsik yang sudah pernah kita bahas. Di pertemuan sebelumnya juga berkaitan dengan latar. Di unsur intrinsik. Saat itu jam 10. Warung sudah buka 1 jam lebih. Asih mulai memilah uang yang memenuhi laci. Dari balik kaca, Asih memandang ke teras. Ya Tuhan, Ibu tidak ada di situ. Murti, Pardi, Lin, Ibu di mana? Tidak ada yang tahu. Semua sibuk mencari. Di semua kamar, di WC, di gudang belakang, Ibu Raib entah kemana. Masih ingat ya? Waktu kita membahas unsur intrinsik, yang ditanyakan adalah latar. Di unsur intrinsiknya. Kita kembali ke latar. Latar waktu menunjukkan Pukul 10. ya, pukul 10 di kalimat 1. Latar tempat. Mana? Warung. Ya, di sebuah warung. Warung. Ya, di sebuah warung. Di kalimat 2 ditunjukkan. Kemudian suasana. Bagaimana suasananya? Ibu di mana? Tidak ada yang tahu. Semua sibuk. Membingung. Bingung. Ya, panik karena ibu tidak berada di warung. ya, di teras. Ibu tidak berada di situ. Ya, kebingungan, panik mencari si ibu. Itu kalau di unsur intrinsiknya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang latar. Di unsur X, apa yang akan ditanyakan? Pertanyaannya adalah, keterkaitan isi kutipan cerpen tersebut dengan kehidupan saat ini adalah A. Seseorang menutup warung makannya karena tiba-tiba warung sepi pembeli. B. Seorang karyawan warung makan membantu pemilik warung mencari pelanggan baru. Apakah pelanggan baru yang dicari? Tidak. Tidak. Seorang ibu meninggalkan anaknya karena warung anaknya tiba-tiba sepi pembeli. Tidak. Seorang anak akan panik dan berusaha mencari ibunya yang menghilang tanpa pamit. Iya. Iya, berarti pilihan E tidak usah dibaca lagi ya. Biar cepat karena biasanya di pelajaran kita, khususnya bahasa Indonesia, kutipan yang akan kita baca itu hampir semuanya panjang-panjang. Jadi jika memang sudah ketemu jawaban, pilihan selanjutnya sudah tidak usah dibaca lagi. Itu. Keterkaitan isi kutipan cerpen tersebut dengan kehidupan saat ini adalah seorang anak yang panik mencari ibunya. Yang menghilang tanpa pamit. Ya, ayo lanjut. Sudah bisa dipahami ya? Sudah. Ya. Yuk, contoh soal selanjutnya. Sesudah tahlilan bubar, aku duduk di samping Wak Misnah. Sambil membantunya membagikan besek makanan, aku dipaksanya mendengar petuah lama. Petuah ini tidak masuk akal dikatakannya saat ini. Tetapi tampaknya bibiku sedang ingin mengoceh tak karuan agar pikirannya tidak dipusingkan persoalan.
Sesuai dengan kutipan itu, kira-kira apa yang akan ditanyakan? Pertanyaannya adalah, nilai kehidupan yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah apa? Ada 2 nilai. Kita lihat kembali kutipannya ya. B. Kira-kira apa? Sesudah tahlilan. Berarti itu berhubungan dengan nilai Religi. ya, religi atau agama, kebiasaan yang dilakukan saat bulan Ramadan ya. Ya. Kemudian nilai selanjutnya membagikan besek makanan. Sosial. Ya, sosial. Ya. Ya, itu berhubungan dengan kehidupan sosial seseorang antara manusia dengan manusia. Itu ya, saling apa? Membantu. Ya, saling membantu dengan membagikan makanan. Berarti sudah jelas pilihan jawabannya adalah B. ya, B. religi dan sosial. Ya. Sampai di sana untuk unsur ekstrinsiknya, ini yang biasanya nanti akan sering muncul soalnya ya, yaitu tentang nilai kehidupan yang terdapat dalam kutipan atau keterkaitan kutipan dengan kehidupan saat ini. Itu. Ya. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Ya. Masih soal lagi ya. Nilai moral yang ditanyakan. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Yang ditanyakan adalah nilai moral. Sudah ketemu nilai moralnya? Mau lihat pilihan jawaban? Mau. Ya, Mau. ini. Sesuai dengan kutipan bahwa seseorang ditebang dengan semena-mena pohon kelapanya. Ia ingin melaporkan, tapi ada yang menasehati. Tidak perlu dilakukan. Apa? Ibu. Nilai moral adalah Karena akan berakibat fatal. ya, persoalan kecil yang dibesar-besarkan akan berakibat Fatal. fatal. Apalagi itu tentang pohon apa tadi yang dibahas? Pepaya. Ya, pohon pepaya seharusnya masih bisa dibicarakan. Itu ya, apalagi sesama warga kampung. Itu soal kecil supaya tidak menimbulkan kericuhan. Ya, ayo lanjut, gampang ya. Asal benar-benar dibaca kutipannya dan dipahami, pasti ketemu jawabannya. Ayo kita lanjut ke nih. Menganalisis ulasan cerpen. Ini sudah pernah disinggung pertemuan sebelumnya ya. Tentang ulasan. Menganalisis ulasan cerpen. Apa itu ulasan? Ulasan adalah kupasan atau komentar, tanggapan. Kupasan, komentar, tanggapan. Berupa apa ulasan? Ulasan dapat berupa resensi. Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik populer yang memiliki aturan-aturan penulisan. Yang diingat adalah apa ulasan? Ulasan kupasan. Dalam bentuk apa? Resensi. Segitu aja cukup. Apa isi resensi? Kita bahas
selanjutnya. Ya, kita masuk ke nih unsur-unsur resensi supaya langsung lebih jelas ya. Apa saja unsur resensi? Kita ulangi ulasan kita sedikit di pertemuan sebelumnya. Lebih dalam lagi pembahasannya. Unsur resensi yang pertama adalah judul resensi. Judul harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Saya ulangi, judul resensi tidak sama dengan judul buku. Ya, judul resensi tidak sama dengan judul buku. Bisa tentang ringkasan keseluruhan isi atau masalah dalam sebuah karya sastra. Dua, identitas buku. Ini sudah biasa ini ya, untuk identitas buku mencakup apa? Ada judul buku, ada jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga. Biasanya kalau ada di bagian belakang buku. Judul buku kalian bisa lihat di sampul depan. Kemudian jenis buku, apakah itu termasuk fiksi atau non-fiksi? Itu sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya ya. Yang termasuk fiksi apa? Yang non-fiksi apa? Masih ingat? Yang fiksi, termasuk fiksi apa? Apa yang termasuk fiksi? Cerita rekaan. Ya, apa? Imajinasi. Ya, cerita imajinasi. Cerpen, novel. Kemudian kalau non-fiksi? Fakta dan bersifat informatif. Ya, isinya berupa fakta atau bersifat informatif. Biasanya berupa buku teks. Itu ya. Yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Ya. Pengarang, penerbit, tahun terbit. Itu bisa kalian lihat di sampul depan. Kemudian jumlah halaman bisa dilihat di daftar isi. Harga buku bisa dilihat di sampul belakang. Kemudian pendahuluan atau pembuka resensi. Berisi apa? Pendahuluan atau pembuka resensi berisi landasan berpikir. Biasanya mengemukakan tema atau deskripsi buku secara singkat. Nah, ini pengantar kita untuk sampai kepada isi sebuah karya sastra atau isi sebuah buku yang akan kita resensi. Boleh kalian sebutkan di awal cerita misalnya seperti apa sebagai pengantar. Itu ya. Di pendahuluan. Bisa dilanjutkan? Ya. Yang keempat, isi. Isi resensi merupakan inti. Meliputi apa saja? Yang A, sinopsis isi buku, ringkasan isi cerita buku secara singkat. Mengemukakan masalah, watak, dan latar cerita. Bisa dilihat lagi catatan yang pertemuan sebelumnya ya. Ini berisi ringkasan isi cerita, sinopsis itu sama dengan ringkasan cerita secara singkat. Kemudian disebutkan masalah yang muncul dalam cerita tersebut. Kemudian siapa tokohnya, bagaimana wataknya, di mana terjadinya sebuah kejadian atau latar cerita. Kemudian B, kelemahan dan keunggulan buku. Di kelemahan dan keunggulan buku kita akan membahas segi menarik dari buku serta kekurangannya. Kelemahan dan kekurangan ditinjau dari segi apa saja? Yang pertama dari segi bahasa,
Kemudian apakah mungkin ada salah cetak? Kemudian dari tampilan sampul bukunya, menarik atau tidak. Biasanya yang kita lihat dulu kan sampulnya, oh sampulnya menarik. Saya penasaran dengan isinya. Itu ya. Kemudian kualitas buku tersebut secara fisik. Misalnya kertas yang dipakai bagus atau enggak sehingga menarik kita untuk membacanya. Atau mudah robek kertas yang dipakai misalnya. Ya. Itu untuk isi resensi berkaitan dengan dua hal, yaitu berkaitan dengan sinopsis, isi cerita, dan berkaitan dengan kelemahan dan keunggulan buku. Terakhir, unsur sinopsis yang terakhir, unsur resensi ya, maaf. Unsur resensi yang terakhir adalah penutup. Berisi apa? Penutup berisi hal penting untuk siapa dan mengapa buku itu dibuat. Dikemukakan pula simpulan serta nilai yang diperoleh terhadap buku yang diresensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Biasanya dalam sebuah resensi buku ini baik dibaca untuk kalangan, itu biasanya ya. Kemudian berisi alasan mengapa baik dibaca untuk kalangan remaja, mengapa baik dibaca untuk kalangan orang tua, anak-anak atau orang dewasa. Itu unsur-unsur resensi. Kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, kutipannya. Betapa apiknya Mangunwijaya menelusuri latar keturunan tokoh Atik. Ayahnya Pak Ansana adalah pecinta alam. Maka tidak mengherankan apabila anaknya Atik kemudian menjadi ahli biologi. Atik senang buku. Ia satu dengan buku. Ia membuat karirnya dengan buku. Keistimewaan Mangunwijaya lagi bahwa ia menampilkan penutur-penutur sesuai dengan tingkat sosial dan lingkungannya. Dalam kutipan itu terlihat bahwa si penulis bernama siapa? Mangunwijaya. Ya, Mangunwijaya. Mengemukakan tentang tokoh siapa? Atik. Ya, tokoh Atik. Sudah dipahami isinya. Sekarang lihat pertanyaannya. Masalah yang disoroti dalam penggalan resensi novel di atas adalah apa? Kelebihan Mangunwijaya dalam menggambarkan latar, cara Mangunwijaya bercerita, latar belakang kehidupan tokoh Atik, pemaparan Keturunan tokoh Atik, apa kepandaian Mangunwijaya dalam menulis cerita. Kembali ke kutipan, bahwa yang diceritakan di kutipan adalah tentang Mangunwijaya saat apa? Menelusuri atau membuat latar tokoh Atik. Berarti itu apa kelebihan apa kekurangan Mangunwijaya? Kelebihan. Ya, kelebihan. Kita lihat pilihannya. Pilihan jawabannya. Kelebihan pengarang atau Mangunwijaya dalam menggambarkan latar. Latar itu mencakup keseluruhan, mencakup kehidupan tokoh Atik, berarti keturunan Atik. Itu ya. Secara umum disebutkan di kalimat 1, bagaimana apiknya Mangunwijaya menelusuri latar keturunan tokoh Atik. Latar. Itu di kalimat 1. Berarti pilihan jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, bisa. Yuk. 2. Ulasan buku karya sastra negara ini tidak mendalam dan tidak
teliti. Karena desakan waktu yang disediakan kepada penulisnya, buku ini merupakan catatan kesan-kesan pertama seorang pembaca. Kalimat esensi yang menyatakan kelemahan. Yuk, gampang. Menyatakan kelemahan ada di kalimat berapa di kutipan? A. Ya, ada di kalimat 1. Tidak teliti. Dan tidak mendalam. Sudah langsung ya, kalimat satunya menyatakan kelemahan. Nih, biasanya kalimat yang muncul, soal yang sering muncul tentang resensi seperti ini. Kita coba lagi satu. Lagi satu ya. Bacalah penutup resensi buku berikut dengan seksama. Terlepas dari berbagai ketidaksempurnaannya, harus diakui bahwa buku pertama, seorang yogi buku ini merupakan karya yang memikat. Bahkan cara dan gaya pengungkapannya dalam keadaan tertentu telah memberi sentuhan sastra yang cukup enak dinikmati. Kita menantikan karya berikutnya. Pernyataan yang tepat untuk menutup resensi tersebut adalah penutup resensi biasanya berisi apa? Kita ingat lagi ke teorinya yang tadi. Penutup resensi berisi apa? Penutup resensi berisi penting untuk siapa dan mengapa, dikemukakan pula simpulan serta nilai yang diperoleh terhadap buku yang diresensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Ya, sekarang lihat pilihan jawaban yang berisi untuk siapa dan mengapa. Ada? E. Ya, E. Itu pernyataan yang tepat untuk penutup resensi tersebut adalah pada bagian penutup resensi buku seharusnya berisi uraian tentang buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Sampai di sini pembahasan kita untuk hari ini ya. Kita sudah membahas tentang unsur ekstrinsik dan resensi. Ada yang bisa menyimpulkan unsur-unsur ekstrinsik yang sudah kita pelajari tadi apa saja? Ada? Dewayu Purnama. Unsur-unsur ekstrinsik yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang pertama ada bahasa, yang kedua ada latar belakang pengarang, yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung. Ya, terus sekarang resensi. Oki Lestari. Ada yang bisa menyimpulkan resensi? Dewayu bisa resensi? Bisa, Bu. Ya, yuk. Unsur-unsur resensi yang sudah tadi kita bahas, ada apa? Unsur-unsur resensi, yang pertama ada judul resensi. Judul harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua ada identitas buku yang mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Ya. Yang ketiga ada pendahuluan yang berisi latar pikir, biasanya mengemukakan teman dan deskripsi buku secara singkat. Yang keempat, isi resensi merupakan bagian inti yang meliputi yang pertama ada sinopsis isi buku, ringkasan isi cerita buku secara singkat, mengemukakan masalah, watak, dan latar cerita. Yang kedua ada kelemahan dan keunggulan buku, segi menarik dari buku serta kekurangannya, kelemahan dan kelemahan ditinjau dari segi bahasa, salah cetak, sampul buku, bahkan dari segi kualitas buku tersebut secara fisik. Ya. Yang kedua ada penutup. Penutup berisi
buku itu penting untuk siapa dan mengapa, dikemukakan pula simpulan serta nilai yang diperoleh terhadap buku yang diresensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Ya, itu yang terakhir, penutup. Sampai di sini ya pertemuan kita untuk hari ini. Kita sudah membahas tentang unsur ekstrinsik dan resensi, serta contoh-contoh soal yang kemungkinan nanti muncul saat ulangan atau ujian. Karena sudah waktunya kita akhiri pelajaran hari ini, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.